Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aulia dari kelas MDK 5C akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi yang ada di front office beserta job desk-nya. Nah, untuk struktur organisasinya yang pertama ada front office manager, kemudian asisten front office manager, setelah itu ada data manager, executive long manager, kemudian ada front desk supervisor yang dimana ada juga resepsionis di bawahnya, kemudian ada GRO, kemudian ada telepon operator, executive long assistant manager, kemudian airport representative, kemudian business center secretary attendant, kemudian di bagian selanjutnya ada shift concierge, kemudian ada business center supervisor, kemudian ada bell captain, bellboy, doorman, and door girl. Nah, untuk job desk-nya di sini yang pertama ada front office manager, di mana itu tugas utamanya adalah menyeleksi serta mengevaluasi semua karyawan front office, kemudian memastikan bahwa setiap staf di front office menguasai sistem, etika bertelepon, dan standar operasional yang telah ditetapkan oleh hotel. Kemudian ada juga menangani keluhan tamu yang tidak bisa ditangani oleh reception atau di bawah front office manager atau staff front office. Kemudian ada asisten front office manager, tugas utamanya adalah membantu kelancaran tugas di front office dan menggantikan front office manager ketika berhalangan. Kemudian ada juga membuat jadwal kerja data manager, resepsionis, telepon, operator, GRO, dan konsier, serta memantau operasional di front office. Selanjutnya ada data manager, di mana ada tugas utamanya yaitu membantu tugas front office manager dan asisten front office manager dalam melakukan tugas operasional di front office. Kemudian mendukung kelancaran proses check-in dan check-out di front office. Kemudian membuat laporan setiap shift tentang pertemuan dan kejadian selama jam kerja. Kemudian ada executive long manager, di mana tugas utamanya executive long manager ini yaitu memastikan bahwa laporan dan korespondensi untuk departemen telah terpenuhi dengan tepat dan teliti. Kemudian memastikan bahwa jadwal telah ditetapkan dengan baik. Kemudian selanjutnya itu memastikan bahwa data tamu selalu diperbaharui. Kemudian selanjutnya ada front desk supervisor, di mana tugas utamanya juga salah satunya adalah mengarahkan tugas operasional penerimaan tamu di front office. Kemudian menangani keluhan tamu yang tidak bisa diatasi oleh front desk agent. Kemudian memberi persetujuan transaksi paid out tamu untuk jumlah tertentu. Selanjutnya ada shift concierge. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa semua staf di bagian concierge mendapatkan training tentang hotel, sistem, etika bertelepon, dan standar penampilan yang telah ditetapkan oleh hotel. Kemudian memberikan training ke staf tentang prosedur penanganan barang, bawaan tamu untuk tamu VIP ataupun rombongan, serta penanganan keluhan tamu. Kemudian mengimplementasikan visi dan misi hotel tersebut. Kemudian ada business center supervisor, di mana tugas utamanya juga adalah mengawasi staf untuk menjamin kepuasan tamu yang maksimum melalui penghargaan diri dan perhatian yang hangat dan tepat. Kemudian mengatur dan menyediakan arahan yang baik untuk keseluruhan maupun pelaksanaan sehari-hari dan administrasi untuk semua bagian dalam pusat bisnis. Kemudian memberikan penilaian terhadap penampilan, kedisiplinan, dan efisiensi semua karyawan di bawah pengawasannya serta berinisiatif untuk mengambil tindakan bila diperlukan. Kemudian ada bell captain, di mana yaitu mengatur tugas setiap bellboy untuk tugas utamanya, kemudian menerima dan menyimpan barang tamu yang dititipkan di konsier. Setelah itu mencatat dan membukukan setiap barang tamu yang telah disimpan di luggage room. Kemudian ada bellboy. Bellboy di sini tugas utamanya adalah menurunkan barang tamu dari mobil,
kemudian membawakan barang tamu yang akan check-in, kemudian mengantar barang tamu ke kamar tamu sesuai dengan nomor kamarnya. Selanjutnya ada doorman and doorgirl, di mana tugas utamanya juga adalah menyambut dan membukakan pintu tamu, memberikan salam untuk setiap tamu yang datang dengan ramah dan senyum, menyapa dan membukakan pintu lobi untuk tamu yang memasuki lobi ataupun keluar lobi. Selanjutnya ada resepsionis. Resepsionis di sini tugas utamanya juga adalah menyambut tamu yang datang di front desk dengan ramah dan sopan tentunya. Kemudian melakukan pendaftaran tamu, setelah itu mencatat uang deposit tamu untuk menginap. Kemudian selanjutnya ada guest relation officer, di mana tugas utamanya yaitu memantau tamu VIP yang menginap, datang dan berangkat, kemudian memberikan informasi tentang hotel kepada tamu dan pengunjung. Kemudian yang ketiga yaitu beramah tamah dengan tamu, langganan tamu yang menginap di lantai eksekutif dan VIP pada saat kedatangan tamu. Kemudian ada telepon operator. Di sini tugas utamanya menjawab telepon yang masuk baik dari internal maupun eksternal, mentransfer langsung ke setiap extension yang dituju. Kemudian melayani menjambungkan telepon baik dari tamu ataupun dalam departemen. Kemudian memeriksa bil telepon dan menyerahkannya langsung ke front office kasir. Selanjutnya ada executive loan assistant manager. Tugas utamanya itu melayani minimum selamat datang dan oshibori handuk dingin pada saat kedatangan tamu. Kemudian kedua, melayani pesanan makanan dan minuman di executive lounge. Kemudian mengambil dan mengantarkan pakaian cucian dari kamar tamu. Selanjutnya ada airport representative. Tugas utamanya adalah menyiapkan daftar tamu dan jam kedatangannya di bandara, atau expected time of arrival. Kemudian menyiapkan kendaraan yang sesuai dengan jumlah tamu dan yang diperlukan. Kemudian menyiapkan kendaraan alternatif jika tidak ada kendaraan hotel yang tersedia. Selanjutnya ada Business Center Secretary Attendant, di mana tugas utamanya Business Center Secretary Attendant ini yaitu memberikan layanan pengaturan pertemuan dan dengan para usahawan. Kemudian memberikan layanan penerjemahan fotokopi, pengiriman fax mail, kemudian membantu dan mengkonfirmasi tiket pesanan pesawat. Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai struktur organisasi yang ada di front office beserta job description-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.